Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu hari ini dalam rangka kita memperingati atau menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus atau yang kita kenal dengan Minggu Prapaskah. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Amin. Untuk firman Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus terang dunia. Dalam istilah Yunani, koine, kata ego emi artinya adalah akulah atau itulah aku. Adalah sebuah bentuk pengucapan yang dipakai dalam Injil-Injil yang merujuk kepada diri daripada Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes, istilah-istilah yang dipakai kurang lebih ada 7 kali yang berkaitan dengan gelar Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan salah satu daripada 7 kali yang berkaitan dengan gelar Tuhan Yesus. Yang pertama adalah akulah roti hidup, kata Yesus. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kemudian, akulah terang dunia, yang tadi kita baca, Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu, Yohanes 10 ayat 19. Akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Akulah anggur, Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Akulah air hidup. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 7 kata daripada Tuhan Yesus yang mengatakan akulah pintu, akulah sumber air hidup, akulah gembala yang baik, dan seterusnya, merupakan wujud nyata daripada Kristus yang adalah Tuhan bagi umat manusia. Dalam bagian yang kita baca dan kita renungkan dalam firman Tuhan ini, Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Sebelum Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, ada satu peristiwa di mana seorang perempuan yang kedapatan berzina. Sehingga para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan tersebut di hadapan Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa dalam hukum Musa, setiap orang yang kedapatan berzina, maka dia akan dilempari batu sampai mati. Akan tetapi Yesus memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Yesus mengatakan kepada mereka, bagi di antara kamu yang tidak berdosa, silakan melempari batu kepada perempuan tersebut. Sehingga orang-orang Farisi dan orang banyak yang berkumpul pada waktu itu, mulai dari yang tua sampai yang muda, mereka pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Dan ketika mereka tinggal berdua, Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus memberikan pengampunan dari perempuan ini.
karena dia telah melakukan dosa zina. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, sesungguhnya hidup manusia hidup di dalam kegelapan dosa, tidak mengerti, tidak memahami lagi apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan sebagai umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya, yang melenyapkan kegelapan, penipuan, mampu menerangi kita, memberikan penerangan yang benar, sehingga kehidupan kita menuju kepada Allah dan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, di ayat 12. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia." Yang pertama, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia dibebaskan dari kegelapan dosa. Dia dibebaskan dari ikatan duniawi, dan dia dibebaskan dari kuasa iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang belum mengenal Yesus, orang yang belum percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya dia berada dalam kegelapan dosa, sehingga dia tidak mampu melihat kebenaran, dia tidak mampu melihat Allah, dan dia tidak pernah mengenal Sang Pencipta. Dia ada di bawah kutuk dunia, dia berada di bawah penguasaan dunia, bahkan dia diperhamba oleh iblis. Bagaimana supaya kita terlepas dari kuasa iblis, dari kuasa kegelapan dosa, kuasa dunia yang setiap hari menggerogoti kita? Maka jalan satu-satunya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup di dalam Yesus. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima terang dunia itu. Yesus menerangi hati kita, menerangi hidup kita, dan kita dibebaskan dari kuasa iblis, sehingga kehidupan kita penuh dengan terang yang luar biasa. Terang yang ajaib, yang membawa kita kepada kebenaran, yang membawa kita kepada Allah, yang membawa kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua, saya lanjutkan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan, berarti kita menjadi pengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar pengikut, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan, harus senantiasa taat kepada firman-Nya. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pengikut Tuhan, maka kita harus senantiasa belajar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali sebagai orang Kristen kita mengatakan bahwa kita telah percaya kepada Tuhan, kita telah mengatakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan, tetapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah taat kepadanya. Pengikut Tuhan yang sejati adalah mereka yang taat kepada Allah, yang taat kepada firman-Nya, melakukan firman Tuhan setiap saat dan waktu. Karena kita telah memiliki terang yang sesungguhnya, yaitu terang yang membawa kepada kehidupan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah hidup kita masih dalam kegelapan? Hidup kita masih dikuasai iblis? Hidup kita masih dikuasai dengan dunia? Ataukah kita hanya sekedar pengikut Tuhan, tetapi tidak mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini lewat Minggu Sengsara Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan kita semua untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, supaya kita dibebaskan dari kegelapan kuasa dosa, kita dibebaskan dari kuasa duniawi dan kuasa iblis, dan kita menuju kepada terang yang hidup, terang yang membawa kepada Allah.
terang yang membawa kepada keselamatan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Shalom.